Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Lastari, praktikan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjawab lampiran soal yang dimana soalnya itu program membuat segitiga. Baiklah, di sini yang pertama itu ada logika dan deskripsi program. Nah, untuk logika dan deskripsi program itu, logika program itu merupakan serangkaian aturan atau prosedur yang mengatur bagaimana suatu program komputer memproses data untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan deskripsi program itu penjelasan mengenai bagaimana suatu program bekerja. Di sini pada program C++ ini yang kita perlukan untuk menjalankan program membuat segitiga itu, yang pertama menggunakan include yostrem, di mana include yostrem merupakan header dari pemrograman. Kedua ada using namespace std, di mana namespace std ini adalah perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi. Ketiga, in mind, di mana fungsi utama dan program utama diletakkan setelah fungsi ini yang dibatasi dengan tanda kurung kurawal. Adapun statement yang kita butuhkan untuk menjalankan program ini yaitu menggunakan integer, karena program yang ingin kita buat menggunakan tipe data bilangan bulat. Adapun tahap-tahap pada program yang akan kita lakukan adalah program meminta input berupa angka n untuk menentukan ukuran pola yang dicetak. Nah, yang pertama itu mencetak pola bintang dalam bentuk segitiga terbalik. Pada bagian ini terdapat dua loop. Yang pertama, loop pertama dengan indeks i itu mengatur jumlah baris yang dicetak. Sedangkan loop kedua dengan indeks j mengatur jumlah bintang yang dicetak pada setiap baris. Setiap kali loop pertama atau yang mewakili baris berjalan, loop kedua akan mencetak bintang sebanyak n-i+1. Semakin ke bawah jumlah bintang yang dicetak semakin tinggi. Setelah mencetak seluruh bintang pada satu baris, lanjut ke baris berikutnya dengan perintah cout ndl. Setelah itu, program mencetak pola angka dalam bentuk segitiga, di mana variabel num itu untuk menyimpan angka yang dicetak dimulai dari angka 1. Loop pertama atau indeks i mengatur jumlah baris, sedangkan loop kedua atau indeks j itu mengatur jumlah angka yang dicetak pada setiap baris. Setiap kali loop kedua berjalan, angka yang disimpan di dalam num dicetak, dan nilai num bertambah 1 setelah setiap angka dicetak. Program mencetak angka berturut-turut pada setiap baris, membentuk pola segitiga dengan angka yang terus meningkat. Program berakhir setelah semua baris dan angka tercetak sesuai dengan nilai n yang dimasukkan. Nah, selanjutnya itu ada pseudocode atau algoritma, yang dimana pseudocode dan algoritma itu sendiri merupakan bentuk penulisan algoritma yang menyerupai kode pemrograman tetapi ditulis dengan struktur yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh manusia. Nah, di sini untuk pseudocode atau algoritmanya sendiri itu ada variabel n, i, j, dan 6 itu kita masukkan ke integer karena ia menggunakan tipe data bilangan bulat. Selanjutnya begin atau mulai. Tampilkan ke layar, masukkan n, lalu simpan di n. Untuk kondisi for, i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus. Untuk kondisi for, j sama dengan i, j kurang dari sama dengan n, maka j++. Tampilkan ke layar bintang. J diisi dengan j-1, lalu n. Selanjutnya itu num atau number itu diisi dengan 0. Nah, selanjutnya kondisi for i kurang dari i sama dengan 1. Untuk kondisi i kurang dari sama dengan n, maka i++. Untuk for lalu tampilkan ke layar 6. Lalu J diisi dengan J+1 N. Tampilkan ke layar NDL, lalu
N atau selesai. Nah, itu untuk pseudodekat dan algoritmanya. Selanjutnya kita ke flowchart. Flowchart atau diagram alir. Nah, di sini untuk flowchart itu sendiri kita mulai dengan bentuk oval itu start, lalu input N. Di sini kondisi I sama dengan 1 to N itu jika dia benar, maka dia mencetak J sama dengan N to I. Dan jika dia benar lagi, dia maka mencetak bintang. Jika dia salah, dia akan mencetak NDL, lalu ke J++. Lalu untuk kondisi yang pertama tadi, untuk I sama dengan 1 to N itu, jika dia bernilai salah, maka langsung ke num sama dengan 1. Nah, di mana untuk num sama dengan 1 itu kita memeriksa kondisi I sama dengan I to N. Jika dia benar, maka dia akan mencetak J sama dengan 1 to I. Nah, untuk kondisi ini jika dia benar, maka dia akan menampilkan num. Sedangkan jika dia salah, maka dia akan menampilkan NDL I++. Nah, untuk kedua kondisi ini tadi, untuk kedua input ini tadi, jika dia bernilai salah, maka dia akan mencetak N atau selesai. Nah, itu saja untuk flowchart-nya. Selanjutnya kita langsung ke CPP-nya. Nah, di sini untuk CPP itu sendiri, nah, di sini yang pertama itu kita menggunakan include IOSTREM. Nah, untuk include IOSTREM itu sendiri itu merupakan header dari pemrograman. Yang kedua itu ada using namespace std. Nah, di mana using namespace std ini adalah perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi. Selanjutnya itu ada inMine. Nah, untuk inMine itu sendiri, itu merupakan inMine itu di mana fungsi utama dan program utama diletakkan setelah fungsi ini, yang dibatasi dengan tanda kurung kurawal. Selanjutnya itu ada, kita langsung masukkan ke programnya. Kita masukkan in untuk variabel n, i, j, dan num itu kita menggunakan tipe data integer. Selanjutnya tampilkan ke layar. Kita tampilkan ke layar, masukkan n. Setelah kita tampilkan ke layar, masukkan n, lalu kita simpan di n. Nah, setelah itu di sini saya menggunakan for. Kondisi for I sama dengan 1 jika kondisi I kurang dari sama dengan N, maka I++. Jangan lupa diberi tanda kurung kurawal. Selanjutnya itu kita masukkan lagi for. Ini kita menggunakan for bersarang. Jadi setelah yang pertama tadi kita masukkan for, yang kedua kita masukkan for lagi. Yang dimana for kedua ini itu kita masukkan J sama dengan N jika kondisi J lebih dari sama dengan I, maka J
min. Nah, di sini kita tampilkan ke layar. Kita tampilkan ke layar itu bintang. Lalu kita tampilkan lagi ke layar NDL. Nah, setelah itu di sini kita beri num sama dengan 1. Lalu kita enter. Kita menggunakan for bersarang lagi, di mana for jika I sama dengan 1, maka kondisi I kurang dari sama dengan N, maka I plus plus. Jangan lupa beri tanda kurung kurawal lagi. Selanjutnya, karena kita menggunakan for bersarang, yang kedua kita ketikkan lagi for J sama dengan 1, I kurang dari sama dengan mohon maaf, ini J kurang dari sama dengan I, maka J plus plus. Kita beri juga tanda kurung kurawal, lalu kita cetak ke layar. Lalu kita simpan di num plus plus. Lalu setelah itu sini kita ketikkan, kita tampilkan ke layar cout NDL. Nah, setelah kita buat program seperti ini, langsung saja kita run. Nah, di sini masukkan N. Kita ibaratkan N itu 10. Lalu kita enter. Nah, maka akan muncul seperti ini, di mana segitiga di atas itu menggunakan bintang dan segitiga di bawah itu menggunakan angka. Mungkin itu saja penjelasan lampiran soal dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.